Pak, Kenapa? ada pengaduan masuk nih. Tentang apa itu? Pencemaran sungai. Ikannya mati, banyak busanya. Kasihan Coba lihat deh banget. videonya. Mana? Durasi 35 detik ini direkam warga desa Bono, kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Ini udah Dalam masyarakat terdampak langsung tau. Kita harus respon cepat. Setuju sih. Kalau gitu aku balas dulu ya. Kalau laporan ini diterima, biar kita tahu titik lokasinya di mana. Terus dilampirin juga berkas-berkasnya apa aja. Oke. Dia bilang kalau misalnya DLH Jatim bakal bantu di sini. Oke. Oke. Nah itu baru berorientasi pelayanan. Masyarakat merasa didengar, bukan diabaikan. Bener Mbak, bener. Habis ini minta tolong untuk dicek ya Mbak. Perusahaan mana yang dekat situ. Dan tolong juga dicarikan berkas-berkasnya juga. Apakah sudah lengkap izinnya atau belum. Oke. Kalau sudah, habis ini kita rapat bersama pimpinan dan tim teknis juga. Oke. Memang ya pencemaran lingkungan itu urusan bersama, tapi melayani masyarakat itu tanggung jawab kita. Selamat pagi, kami dari DLH Jawa Timur. Sehubungan dengan laporan masyarakat dan hasil verifikasi dokumen perizinan, kami mohon klarifikasi terkait pengolahan limbah cair perusahaan Bapak dalam 3 bulan terakhir, di mana adanya pencemaran sungai yang sedang viral di dekat lokasi Bapak. Iya, selamat pagi Bu. Terkait hal itu, untuk perusahaan kami sebenarnya untuk dalam melakukan pengolahan IPAL kita sudah sesuai SOP Bu. Makanya kita kan punya izin lingkungan. Tapi terus terang Bu, beberapa hari terakhir memang kita mengalami kerusakan atau kebocoran di IPAL kami Bu, sehingga mungkin ada kemungkinan rembes keluar itu Bu. Dan kami juga mohon maaf menyayangkan kejadian yang sudah viral belakangan kali ini terkait pencemaran sungai. Terkait hal itu apakah bisa kita selesaikan dengan cara kekeluargaan ya Bu? Maksudnya gimana ya Pak? Maksudnya kami menawarkan kompensasi berupa uang agar masalah ini tidak sampai ditindaklanjuti lebih lanjut lagi, sehingga kita sama-sama enak Bu, antara kita dan dinas sudah sama-sama damai. Mohon maaf Pak, kami menolak untuk segala bentuk pemberian, apalagi yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengawasan. Di sini kami bekerja sesuai aturan Pak, bukan transaksi. Semua proses harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya sudah Bu, baik. Terima kasih, kalau begitu akan kami ikuti prosedur yang berlaku. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Oke Don, kita siapin jadwal verifikasi lapangan ya. Oke. Nah, setelah verifikasi laporan warga, dokumen perusahaan, kita perlu nih turunin tim teknis ke lapangan. Ini tuh butuh uji paham kualitas air sungai soalnya. Oke, kalau gitu aku telepon ya tim teknisnya sekarang. Oke, thank you. Halo, selamat pagi Mas Wawan. Kami menerima pengaduan dugaan pencemaran sungai akibat limbah perusahaan. Mohon dukungan tim teknis UPT untuk verifikasi lapangan ya. Siap Mbak. Untuk lokasi sungainya sendiri di mana Mbak ya? Di hilir dekat pemukiman warga. Indikasi awalnya perubahan warna air dan baunya menyengat. Kami butuh pengambilan sampel air dan pengukuran parameter baku mutu. Baik Mbak, nanti kami siapkan alat uji lapangan dan juga tim analis kita. Biar datanya valid. Mas Wawan minta tolong untuk dipastikan ya juga dokumentasi visual dan berita acaranya. Data ini bakal jadi dasar rekomendasi tindak lanjutnya. Siap Pak, kami turun besok pagi sesuai SOP. Hasil uji awal kami laporkan maksimal 1 kali 24 jam. Oke, dan Kak. Tadi Ya, aku Mas. dapat telepon dari tim pengaduan. Kita harus verifikasi lapangan ke sungai. Tolong disiapkan nggak ya? Oke siap Mas, aku siapin alat pengujiannya dan juga berkas-berkasnya. Makasih ya Kak. Sama-sama Mas, terima kasih. Mas, hari ini kita kemana? Kita menindaklanjuti pengaduan sungai kemarin sih. Oke, siap. Ayo kita ke sana.
jadi gini Pak, setelah kita cek di lapangan, emang apa yang dari pengaduan masyarakat itu sumbernya dari perusahaan Bapak. Kebetulan kayaknya IPAL dari Bapak itu mengalami kebocoran Pak. Oh, jadi seperti itu, Pak. Ya sebelumnya kami mohon maaf atas semua yang setelah terjadi, Pak, dan sudah membuat kegaduhan. Kedepannya kami berjanji akan lebih baik lagi, lebih berkomunikasi lagi dengan DLH apabila terjadi masalah isu-isu lingkungan. Oh iya, Pak. Sekali lagi, Pak. Mungkin saya bisa diberitahu, Pak, identitas yang melaporkan kebocoran IPAL kami ke Bapak. Mohon maaf Pak, kalau dari kita SOP-nya emang tidak bisa membocorkan identitas dari pengaduan. Terkait hal tersebut, Pak, kami dari UPT Laboratorium Lingkungan DLH Jatim menyediakan pelayanan untuk pengujian kualitas air di lingkungan perusahaan Bapak. Barangkali kalau Bapak berkenan, Bapak bisa melakukan pengajuan sebagai permohonan untuk melakukan pengujian di aplikasi inovasi kami, yaitu Silabi. Oh, baik. Itu informasi yang sangat membantu, Bu, dari kami. Nanti kami mohon arahan apabila ingin memakai jasa layanan tersebut. Siap, Pak. Mbak, halo, permisi. Iya, masuk sini. Gimana? Ini Pak, untuk BA kemarin terkait pengaduan yang di sungai itu hasilnya sendiri memang ditemukan kebocoran IPAL dari perusahaan tersebut, dan itikat baiknya perusahaan mau memperbaiki sih. Oke. Ini BA-nya saya terima ya, dokumennya saya terima, saya laporkan dulu ke atasan dan saya analisis. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga yang kita harapin kolaborasi ini selalu terus berjalan, apalagi di DLH Jatim ini kan kita butuh ada pengecekan dan minta bantuan ke UPT. Benar banget, Mbak. Kita sebagai ASN emang harus menerapkan core value ASN berakhlak. Kalau gitu kami permisi dulu ya, Mbak. Kalau ada yang perlu dibantu oleh OPT, kami siap membantu. Makasih ya. Terima kasih ya. Dari video ini, kita bisa belajar dan memahami core value ASN berakhlak, yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu kita dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara cepat, tepat, ramah, dan solutif. Selanjutnya, akuntabel. ASN wajib bertanggung jawab atas tugas dan keputusan yang diambil serta transparan dalam bekerja. Kompeten, ASN terus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Selanjutnya adalah harmonis. ASN saling menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya adalah loyal. ASN setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, serta sesama ASN, pimpinan, dan instansi. Adaptif, ASN harus mampu berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Kolaboratif, ASN membangun kerjasama yang sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Jadikan berakhlak bukan hanya slogan, melainkan nilai yang kita wujudkan dalam setiap tindakan dan budaya kerja sehari-hari. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.